Ya, akhirnya emas tembus di bawah 1.900 dan kali ini kita masih melihat sepertinya dolar masih akan tetap berusaha naik setidaknya sampai ke akhir bulan. Ingat bahwa kita punya efek akhir bulan yang biasanya cenderung meningkatkan atau menunjukkan peningkatan permintaan dolar secara fisik. Nah, kemudian juga jangan lupakan pula kita masih ada drama yang sebetulnya tak henti-henti, yaitu terkait dengan government shutdown. Dan kali ini kelihatannya drama tetap kembali terjadi dan dolar sepertinya juga diincar sebagai safe haven. Tapi kita akan lihat terlebih dulu dari sisi grafik apakah yang akan terjadi berikutnya, karena ada beberapa hal yang juga menjadi fokus perhatian para pelaku pasar. Ya, seperti terlihat di sini, lagi-lagi US dollar ternyata menunjukkan tajinya dengan melakukan kenaikan lanjutan. Bukan terjadi koreksi, tapi koreksinya relatif terbatas, tertahan kembali, dan akhirnya dia tembus pertahanan resistennya. Nah, di sini arealnya, kalau teman-teman lihat potensi dari pergerakan sebelumnya, dia sudah berada di atas area yang kita tandai. Tapi apakah dia akan berlanjut atau tidak? Semua itu akan bergantung kepada efek dari perkembangan selanjutnya. Dan itu juga terkait dengan US Treasury yang ternyata kembali dalam fase kenaikan. Oke, seperti Anda lihat sini, kemungkinan potensi untuk adanya correction, katakan seperti itu, terkait dengan bearish divergence ataupun potensinya, kelihatannya harusnya memang bisa terjadi ya. Kalau misalnya lihat dari komposisinya, higher high dari sisi harga, lower high dari sisi resisten ataupun, ini adalah indikator ya, dari indikator yang kita sebut dengan RSI ataupun MACD-nya. Nah, kalau misalnya seperti itu, harusnya memang kita dapatkan potensi koreksi ini. Tapi sayangnya, kita belum bisa lihat apakah penurunan itu akan lebih dalam atau tidak. Karena kalau kita perhatikan, saya anggap di sinilah area supportnya, sehingga yang terjadi kemarin pun terbukti bahwa dia hanya tertahan di zona support tertentu, kemudian dia rebound kembali. Nah, apakah ini akan terjadi double top? Mungkin saja kalau misalkan kita dapatkan penurunan, tapi dia harus tembus neckline, dan itu berarti tembus support ini. Selama dia tidak tembus support, maka hati-hati dia akan kembali naik. Tapi kalau dia tembus support, oke, berarti setidaknya kita mungkin selangkah lebih lanjut untuk terjadinya koreksi sampai ke 1 atau bahkan 2 support berikutnya. Nah, hal ini juga akan mengikuti perkembangan yang terjadi kepada US dollar. Tapi kalau lihat dari sisi candlestick daily, kondisinya juga masih tetap bullish, sangat kuat. Berarti ini 1, 2, 3 ribu berturut-turut kita sudah dapatkan kenaikan, termasuk juga di US Treasury Yield. Kalaupun misalkan terjadi penurunan, sangat wajar dan sangat diharapkan. Karena candlestick kemarin ditutup dengan doji candle seperti itu. Ya, jadi kita tinggal tunggu saja. Andai kata terjadi penurunan terkait dengan posisi dari US Treasury Yield, maka kemungkinan US dollar pun akan ada koreksi. Nah, kaitannya dengan nanti malam, kalau kita perhatikan dengan data ekonomi dan kombinasikan dengan apa yang terjadi selanjutnya, saya ingin menunjukkan satu hal yang cukup bagus di sini. Oke, kalau lihat langsung fokus di grafik H4, secara garis besar mungkin kita tidak membayangkan ada pola sesuatu. Tapi saya tetap melihat potensinya pergerakan yang masih tetap bertahan di bawah 1924, 1932, lalu kemudian kemarin pun jebol 1916, lalu kemudian hari ini pun jebol 1900. Dan kelihatannya 1885 sangat memungkinkan untuk terjadi, teman-teman. Nah, masalahnya adalah kalau saya perbesar di sini, maka topik utama yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman adalah potensi pergerakan dari sejak dia rejection di sini, itu adalah 1950-an. Kemudian rejection kedua adalah di situ 1928. Lalu kemudian yang ketiga adalah saat dia terjadi penembusan kemarin, yaitu level yang kita gadang-gadang sebagai level support psikologis yang bisa saja terjadi double bottom. Ternyata dia justru terjadi penembusan di teritori ini. Nah, hal yang pasti kalau kita perhatikan dari areal yang terlihat di sini, pertama yang saya gunakan adalah Fibonacci expansion. Saya tarik dari titik pertamanya adalah di sini, yang kedua adalah di sini, yang ketiga adalah di sini. Ya, dan Anda akan dapatkan proyeksi 61,8%, 100%, lalu kemudian juga dengan yang terakhir adalah 161,8%. Ini cukup jauh ya teman-teman. 161,8% adalah 1874. Artinya, kalau sampai terjadi penembusan di bawah 1885, maka next level support akan ada di 1874. Nah, oke, kita keep terlebih dulu di situ. Nah, sekarang kita lihat apa yang ingin saya tunjukkan di sini adalah potensi dari pergerakan berikutnya, teman-teman. Oke, perhatikan titik yang saya tandai tadi. Nah, maka kalau misalkan kita perhatikan di sini, kondisinya adalah penurunan, kemudian rebound, kemudian turun lagi. Nah, tentunya Anda sudah paham apa yang saya maksud. Oke, tapi ini mungkin agak sedikit, ya bisa dibilang belum tentu akan terjadi wave 3 yang sudah selesai atau tidak. Nah, tapi kalau misalkan kita asumsikan
maka seharusnya yang sedang kita perhatikan saat ini adalah dalam wacana wave 3, kemudian nantinya adalah wave keempat. Apakah wave 3 ini sudah selesai di titik yang sekarang 1895? Mungkin saja. Kalau iya, berarti akan ada terjadi pantulan. Pantulan itu bisa 1903 atau 1908. Lalu kemudian nantinya dia turun kembali sebagai wave kelima. Ini berarti wave kelimanya adalah setara dengan area arsir hijau atau yang kita tandai sejak awal, yaitu terkait dengan support historical. Dan itu berarti 1884, 1886. Sangat memungkinkan. Oke, sekarang kita coba ukur. Apakah mungkin wave ketiga sudah selesai? Ingat bahwa wave ketiga biasanya cenderung lebih panjang daripada wave 1 ataupun wave 5. Jadi kalau misalkan saya ukur di sini, wave 1 panjangnya mungkin lebih kelihatan seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal ukur lagi untuk wave ketiga. Apakah dia lebih tinggi? Nah, kalau ternyata masih tetap sama, pilihannya cuma dua. Apakah nanti wave kelima lebih panjang daripada wave 1 dan 3? Atau mungkin saja wave ketiga ini belum selesai. Kalau dia belum selesai, berarti kemungkinan kita baru akan dapat pantulannya setelah dia sentuh level 1884-an. Dan itu berarti reboundnya nanti mungkin wave keempatnya harus menunggu waktu. Nah, artinya begini teman-teman. Sampai nanti malam, sampai nanti data ekonomi dirilis, saya rasa yang paling memungkinkan kalaupun terjadi pantulan, selama dia tidak naik di atas 1908, itu tandanya Anda tetap bisa lakukan sell. So, secara singkat, secara ringkas, ini mungkin saja masih tetap turun, dan kemudian akan terjadi pantulan, dan itu adalah pantulan untuk kesempatan sell kembali. Jangan lakukan sell di zona di bawah 1900, sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena ini adalah level-level kritikal, yang mana bisa saja sewaktu-waktu demand akan mendorong tingkat permintaan, sehingga akhirnya harga kembali naik, seperti itu. Dan ingat, bahwasanya garis besarnya adalah kita masih tetap menunggu data PCE sampai minggu ini. Dan juga efek akhir bulan, dan juga non-farm payroll minggu depan. Oleh karena itu, pertahankan sell selama dia tidak tembus di atas 1908. 1903, 1908 itulah teritori sell yang paling ideal. Kemudian paling parah kalau misalkan dia sudah turun 1884, hati-hati ada pantulan. Jadi saya tidak sarankan begitu memasuki teritori hijau ini, Anda untuk tetap sell. Sebaiknya Anda skip QB dulu, tunggu pantulan untuk lakukan sell. Atau Anda bisa pilih untuk opsi buy, dengan asumsi bahwa setelah itu akan terjadi pantulan untuk wave keempat. Terlepas wave keempat itu mungkin maksimumnya adalah kembali ke teritori 1900 atau 1903. Nah, terakhir, kalau ternyata dia sampai 1874, maka wave kelima dianggap sudah selesai. Tapi lagi-lagi, kita masih tetap harus wait and see dan juga waspada. Terkait dengan pergerakan dari crude oil, ternyata kembali mengalami kenaikan, tapi lagi-lagi, mungkin ini adalah area yang bisa dipicu atau memicu untuk terjadi kenaikan lanjutan. Tapi saya pikir dengan kondisi kekhawatiran saat ini, harga crude oil, harga minyak mentah yang terlalu tinggi juga akan menekan tingkat permintaan. Jadi kemungkinan posisinya mungkin saja nanti akan terjadi double top di situ, kemudian dia akan rejection turun. Oleh karenanya, selama dia tidak tembus 92.40, itulah kesempatan untuk lakukan sell dengan asumsi dia akan terkoreksi. Nah, hal ini diakibatkan oleh RSI yang menunjukkan tanda-tanda dia masih akan bisa mengalami kenaikan. Tapi perhatikan, puncak yang keduanya justru menunjukkan relatif lebih rendah. Anggap saja, kalaupun harga tersentuh level 92, tapi ternyata RSI tetap di bawahnya, alias lower high, maka kita akan dapatkan dia akan cenderung terjadi penurunan. Nah, satu sisi lagi, kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, juga memang kemarin itu terlihat seperti pantulan dari double bottom. Tapi hati-hati teman-teman, ini jangan sampai kita tertipu, karena mungkin saja yang dimaksud adalah pola sideways seperti itu. Nah, jadi artinya Anda masih bisa lakukan sell seperti apa yang sempat tadi kita sampaikan. Selama dia tidak tembus 92.40, maka itulah kesempatan sell. Tapi level sell kemungkinan paling optimal hanya berjarak sampai di 88.7 bulan. Terlepas dari semua itu, Anda harus siap-siap lakukan switch strategi menjadi buy di bawah, dan stop lossnya di bawah 8870. Kenapa? Karena secara fundamental masih tetap juga fundamentalnya sangat mendukung, yaitu terkait dengan potensi Golden Week atau libur panjang di China yang diperkirakan itu akan memicu tingkat permintaan bahan bakar, dan artinya kemungkinan kesempatan untuk oil kembali naik sangat bisa terjadi. Saya catat mungkin itu di kisaran akhir pekan sampai ke minggu depan. Nah, satu sisi di grafik pound sterling, sayangnya kita tidak melihat upaya dari pound sterling untuk melihat turunan. Lalu Anda lihat di sini, penurunan-penurunan yang ada memang secara range area cenderung tipis. Volumenya dari real body-nya
Anda bisa lihat sangat kecil, tapi dia terus konsisten menekan pound sterling. Di grafik daily sangat terlihat bahwa kemungkinan potensi untuk penurunan itu masih bisa berlanjut. Apalagi beberapa waktu lalu kita sempat pernah ada area 1.20115. Dan hal ini dikaitkan dengan targeting kita yang selama ini kita nanti adalah target dari head and shoulder di grafik daily. Dan juga jangan lupakan bahwa target weekly memang kita sudah arahkan dari sejak hari Senin ataupun dari minggu lalu bahwa kita mengincar target dari 38.2% di 1.2070-an. So, areanya sudah semakin dekat. Hati-hati saja karena kondisi itu kita memutuskan untuk melakukan sell, walaupun kalau misalkan dilihat dari arealnya yang paling ideal sebetulnya Anda lakukan sell setelah terjadinya rebound, teman-teman. Reboundnya tidak perlu terlalu jauh, tapi selama intinya adalah tidak lebih tinggi dari 1.2230, itu adalah koridor Anda, itulah kesempatan Anda untuk tetap lakukan sell. Tapi hati-hati, kalau harga sudah sentuh level 1.2070, Anda sebaiknya exit terlebih dulu dan tunggu sampai ada potensi lainnya. Entah itu rebound untuk melakukan sell kembali, atau dia justru ada kecenderungan untuk berbalik arah karena misalkan data nanti malam cenderung menekan US dollar. So, hati-hati untuk hari ini dan juga hari berikutnya. Sampai akhir pekan diperkirakan dolar masih bisa tetap menguat. Ya, satu sisi kabar yang membuat dia atau dolar cenderung menguat adalah salah satu statement dari Kashkari, Neil Kashkari, salah satu pejabat Federal Reserve dari Minneapolis. Kita lihat di situ statementnya lebih kecenderungan untuk memberikan proyeksi ataupun memberikan perkiraan bahwa Fed masih bisa memungkinkan untuk melakukan kenaikan atau siklus kenaikan dilanjutkan di tahun 2024. Saya tidak bicara tentang kemungkinan November, karena November sudah dipastikan satu kali kenaikan lagi, walaupun menurut Neil Kashkari itu hanya kesempatannya adalah 40% di tahun 2024. Jadi hal ini sebetulnya pernyataan yang lebih dovish dari Kashkari, tapi market menilai sangat reasonable. Kashkari menyampaikan hal tersebut. Jadi ada risiko inflasi yang terus terdorong tinggi dengan harga minyak mentah yang sempat saat ini menjelang level 100 dan dikhawatirkan inflasi terus dalam lonjakan. Dan itulah yang akhirnya membuat semua market tertekan, panik, dan juga mendorong US dollar sebagai status safe haven.